Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa faddalana ala katsirin min ibadihi bil ilmi wal amali wal yakin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala khairil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa dzikrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha ila yaumiddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafuz zahidi. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin alladzina yahduruna wa yaquduna wa yasha'una fi hadzal masjid al-musannifiyah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sebelum khatib menyampaikan materi khutbahnya dengan tema akhlakul karimah, terlebih dahulu khatib berwasiat pada diri pribadi khatib dan saudara-saudaraku sekalian, yuk mumpung kita masih hidup, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita mendapat ridho Allah, syafaat Rasulullah, akhir hayat kita nanti mendapat predikat husnul khotimah. Ma'asyiral muslimin, ada 3 bahasa di dalam penyampaian akhlak. Yang pertama khaliq. Yang kedua makhluk, dan yang ketiga akhlak. Khaliq adalah Zat yang Maha Pencipta, sedangkan makhluk yang diciptakan. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti, perangai, tata cara untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sang Khaliq ini menciptakan makhluknya. Makhluk yang terhebat adalah manusia. Dan manusia yang terhebat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa? Karena khilqahnya yang berbeda. Khilqahnya, asal muasal kejadiannya yang berbeda. Nabi Adam dijadikan oleh Allah min tinil lazim, dari tanah. Sayyidatina Hawa diciptakan oleh Allah min dhil'il aisar, dari tulang rusuk
Adam sebelah kiri. Sedangkan kita sekalian ini dijadikan oleh Allah min nutfatin, nutfah, campuran sperma laki-laki masuk ke dalam rahim, dicampur dengan sperma istri, jadilah itu janin. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, pernyataan Allah lewat hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan min nuri, aku ciptakan Muhammad itu dari cahaya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diciptakan oleh Allah dari cahaya Allah itu sendiri. Jika Bapak perbandingkan antara tiga komponen tanah, tulang rusuk, sperma, dan cahaya, itu pasti nilainya lebih hebat cahaya daripada ketiga komponen tersebut. Masyaallah muslimin, pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, menjunjung, meninggikan harkat martabat Nabi kita Muhammad SAW setinggi mungkin, sampai-sampai di bidang akhlak Allah tidak membunyikan akhlak, tapi khuluq. Apa bedanya? Kalau kita semua ini punya akhlak, hanya akhlak kita ada dua. Ada yang akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, dan ada akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela. Sehingga nilai akhir daripada manusia tergantung akhlak. Jika akhlaknya itu bagus, maka manusia itu diangkat menjadi bagus. Jika akhlaknya itu jelek, maka manusia itu dikatakan jelek. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW, Allah menyebut khuluq, sehingga disifati dengan azim. Tertera di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka, bahasanya Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, khuluq. Sehingga tidak ada akhlak mazmumah di dalam diri Rasul. Sekali lagi, di dalam diri Rasul tidak ada akhlak yang mazmumah. Adanya khuluqun azim, budi pekerti yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang sangat hebat. Sehingga Nabi tidak punya salah, Nabi tidak punya dosa. Dinyatakan pula oleh Allah, kalau Bapak baca rawi diawali dengan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Mengapa demikian? Allah memberikan contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah memberikan contoh akhlak yang sangat luar biasa terhadap kita yang beriman menghadapi baginda Nabi Muhammad SAW
yang mempunyai khuluqun azim. Dengan bahasa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah, karena di situ ada dhamiru wa malaikatahu. Jadi Allah dan malaikat-malaikatnya di situ adalah Allah bersolawat kepada Nabi. Timbul pertanyaan di benak alam pikiran kita, bagaimana sholawat Allah dan sholawat malaikat terhadap Nabi? Apakah seperti sholawat kita? Jawabnya tidak. Sekali lagi, jadi kalau kita pengen tahu, belajarlah ilmu tafsir. Sholawat Allah terhadap Rasul, terhadap Nabi adalah mencurahkan rahmatnya sebanyak mungkin, sebesar mungkin. Itu sholawatnya Allah terhadap Nabi. Sedangkan sholawatnya malaikat terhadap Nabi adalah memohonkan ampun. Secara logika, kalau malaikat Allah memohonkan ampun terhadap Nabi, maka jawabnya Nabi sama sekali tidak punya dosa. Sehingga dinyatakan ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada dosa yang lalu dan tidak ada dosa yang akan datang. Itulah keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi kita Muhammad SAW dan bersalamlah kamu. Suatu saat dengan ayat tersebut sahabat bertanya, kaifa nusolli alaika ya Rasul? Bagaimana cara sistem aku bersolawat kepadamu ya Rasul? Qala Rasulullah, Al-Qul, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena Rasul yang menyampaikan berita tersebut, maka tidak pakai sayyidina. Qul, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Karena Rasul pakai khuluqun azim, jadi nggak perlu disempurnakan, di atas sempurna. Maka diutus dengan bahasa bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umatku, karena umatku akhlaknya tidak sempurna atau belum sempurna. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Itu yang perlu disempurnakan. Kita sebagai umatnya, ayo, di samping bersolawat kepada Nabi yang motifnya adalah takzim dan takrim, menghargai, menghormati, memuliakan, ayo kita bersolawat terhadap diri kita melalui penyempurnaan akhlak. Sempurnakan akhlak kita, jadikanlah akhlak kita menjadi akhlak
akhlak yang karimah, akhlak yang mahmudah, sehingga kita nanti akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, tolong dicatat dan diingat, kita ini menghadapi 3 komponen. Pertama, Khaliq, zat yang maha pencipta, dan diri kita ini namanya makhluk. Supaya diri kita ini mulia dan dimuliakan, maka berakhlaklah yang mulia, berakhlaklah yang karimah. Insya Allah itu akan dimuliakan oleh Allah, akan dimuliakan oleh setiap makhluk yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperbaiki dan perbaikan akhlak kita sendiri-sendiri, kita jadi tahu bahwa diri kita ini makhluk menghadapi Khaliq melalui akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil karim wa taqabbala minna wa minkum taqabbal ya karim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul wa rabbul arsyil karim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairiz zahidin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa dhikrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Wa sallallahu tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal hadirun alladziina yahduruna fi hadzal masjid al-musannifiyah, usiku wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Ta'ala mubira wa amira, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarih. Warḍallahu an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambiyatu sahabati wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyatihi wa alaina ma'alum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa naghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat wa ya sami'ad da'wat, iqdi hawaijana ya Allah, iqdi hawaijana ya Allah, khususan hawaiji jamiyatina fi hadzal masjid al-musannif, hawaijad dini wad dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar.